jemaat kita datang kepada Tuhan, kita naikkan permohonan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebagai bagian dari dunia yang berdosa, yang sudah jatuh, dan kehilangan kemuliaan-Mu, kami sebagai manusia biasa tidak terlepas dari penderitaan. Namun Tuhan, kami rindu supaya lewat penderitaan-penderitaan yang ada, kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin berhikmat dan beriman kepadamu. Itulah sebabnya saat ini kami hadir, kami datang kepadamu, memohon Engkau sendiri mencelikkan mata hati kami untuk mengerti apa yang ada di dalam rencanamu, apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Sertai kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati setiap kami di tempat ini, bagi yang onsite maupun yang online, tanpa terkecuali, oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tampaknya mulai hari ini dan sampai beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama memikirkan dan merenungkan satu kitab, yakni Yakobus. Nah, saudara, mari kita akan membuka dengan Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tema kita hari ini adalah beriman dan berhikmat. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, beriman dan berhikmat di dalam penderitaan. Ya, kira-kira seperti itu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua dan setiap orang menyimak apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Pasal pertama, ayat yang pertama, surat Yakobus berbunyi demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sukacita, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seorang ibu muda berumur 22 tahun di Afrika bagian utara, sebuah kota bernama Kartage, tahun 203 Masehi. Dia berkata kepada sang ayah yang mengunjungi dia di sebuah penjara, "Papa, apakah saya boleh memanggil vas bunga atau buyung air dari periuk itu dengan nama yang lain daripada nama yang kita tahu?" Sang ayah berkata, "Tentu tidak. Buyung air adalah buyung air, kamu tidak bisa menyebutkannya dengan istilah yang lain. Misalnya ini piring, sendok, garpu, tidak bisa." Lalu wanita ini yang bernama Perpetua ini berkata kepada ayahnya, "Itu sebabnya aku juga tidak bisa menyebutkan diriku dengan nama yang lain
karena aku adalah orang Kristen. Karena aku adalah orang Kristen. Perpetua saat itu sedang menyusui anaknya ketika dia ditangkap oleh Kekaisaran Romawi untuk disiksa dan untuk dibunuh. Bersama dengan beberapa murid Kristus yang lain, karena mereka tidak mau menyangkal Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah pembangkangan bagi Kekaisaran Romawi. Karena Kekaisaran Romawi hanya mengakui satu raja, satu penguasa, yakni Kaisar Romawi. Sedangkan orang-orang Kristen tidak mengakui Kaisar Romawi sebagai Kaisar, tetapi hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, akhirnya mereka harus dibawa ke dalam sebuah kolosium, dalam sebuah lapangan yang besar, tempat di mana olahraga itu dilakukan biasanya pada zaman itu. Kalau seorang itu wanita, bersama dengan para wanita yang lain, mereka dilepaskan di lapangan yang besar itu, dan kemudian dilepaskan pula di tengah-tengah lapangan itu banteng, kalau wanita. Kalau orang-orang itu adalah laki-laki, maka yang dilepaskan adalah babi hutan, beruang, dan bahkan kadang-kadang macan tutul, leopard, macan kumbang. Dan mereka akan disiksa, dimakan oleh binatang-binatang itu. Kalau mereka tidak mati, mereka akan dibunuh dengan pedang. Setiap orang Kristen pada zaman itu, di tempat itu, mereka tahu apa artinya menjadi orang Kristen. Mereka akan menderita. Demikian pula yang dikatakan oleh Yakobus di sini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Orang yang sudah tersebar-sebar. Saudaraku, banyak orang mengatakan bahwa ini Yakobus ini bukan Yakobus murid Yesus, tetapi Yakobus saudara Yesus. Karena kalau murid Yesus itu sudah mati duluan, saudaraku. Dia salah seorang murid yang pertama kali mati, dibunuh menjadi martir adalah Yakobus. Jadi Yakobus yang di sini yang menulis surat ini untuk orang-orang Yahudi di perantauan adalah Yakobus, adik dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dia menulis karena faktanya adalah banyak sekali orang-orang Kristen Yahudi ini bukan dibenci karena keyahudiannya, tetapi dia dibenci karena dia adalah mengikut Kristus. Dan mereka tersebar di perantauan seperti tercatat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, pasal 11 ayat 19, mereka tersebar begitu rupa untuk menghindari penganiayaan yang terjadi setelah Stefanus martir itu dibunuh. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, pasal 11 ayat 19. Itulah sebabnya untuk menguatkan iman orang-orang Kristen yang juga masih di dalam penderitaan, hidup dikejar-kejar oleh orang Romawi, saudaraku, mereka harus kadang-kadang jauh daripada keluarga mereka, sama seperti kasus Perpetua ini. Orang tuanya bukan orang Kristen, tetapi dia menyatakan diri Kristen. Dia masih menyusui anaknya. Orang tuanya menyuap beberapa penjaga supaya anaknya boleh diizinkan masuk bertemu dengan ibunya. Bersama dengan Perpetua adalah seorang perempuan budak bernama Felicitas. Felicitas sedang mengandung 8 bulan ketika dia ditangkap oleh orang Romawi dan dimasukkan dalam gua bawah tanah yang sama. Bersama dengan mereka ada beberapa laki-laki katekumen, murid katekisasi, saudaraku, yang juga sedang mengikut Kristus. Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka hidup. Makanannya seperti apa, sakit-sakit fisik yang mereka alami. Namun, saudaraku, ada beberapa macam penderitaan. Selain fisik, psikis, dan juga penderitaan spiritual, saudaraku, kita juga bisa membagi beberapa penderitaan itu dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah penderitaan yang alami. Artinya yang dialami oleh semua orang sebagai bagian dari alam. Semua wanita yang hendak melahirkan pasti menderita ketika melahirkan, bukan? Nah, ketika saudara menjadi manusia yang kalau lama tidak makan, saudara akan menderita kelaparan. Itu adalah sebuah penderitaan yang alami, saudaraku. Tetapi ada juga penderitaan karena alasan-alasan personal, karena kesalahan diri sendiri misalnya. Kalau ada orang malas sekolah waktu mudanya,
Waktu dia sudah dewasa, dia sulit cari kerja, penderitaannya lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah jenis penderitaan yang tidak dialami oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu karena kesalahan atau keputusan yang dia buat sendiri. Tidak dialami oleh semua orang. Tetapi ada pula yang namanya penderitaan yang sifatnya itu penderitaan Kristiani. Seperti dikatakan Petrus di dalam suratnya, 1 Petrus pasal yang kedua. Ada orang yang menderita justru karena dia berusaha hidup benar. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, jikalau mereka menganiaya kamu, jangan lupa, kamu harus tahu bahwa mereka telah menganiaya aku lebih dulu, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu berasal dari mereka, maka dunia akan mengasihimu. Tetapi engkau bukan dari mereka. Engkau adalah murid-muridku. Maka dunia membenci kamu seperti mereka telah membenci aku terlebih dahulu. Ini adalah jenis penderitaan karena adanya peperangan rohani. Kita menderita karena kita menjadi bagian dari kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah kerajaan dunia ini. Nah, saudaraku, sekarang pertanyaan bagi kita adalah apa bedanya seseorang Kristen yang beriman dibandingkan dengan orang lain ketika hidup di dunia ini? Well, saudara, sebagai orang beriman, saudara dan saya juga mengalami penderitaan yang sifatnya alami. Betul ya? Kita menderita hal-hal yang alami, dialami oleh semua orang. Saudara dan saya tidak lepas dari itu. Menjadi orang Kristen tidak membuat Anda akan lepas dari penderitaan-penderitaan alami. Saudara harus bekerja keras, saudara harus membanting tulang, saudara harus menyediakan waktu, tenaga, upaya, pikiran untuk mencari nafkah bagi keluarga kita masing-masing. Itu adalah bagian dari sistem hidup alami, saudara. Kita juga masih menanggung yang namanya penderitaan personal, penderitaan pribadi karena kesalahan-kesalahan kita mungkin di masa yang lampau ataupun karena keputusan-keputusan kita. Karena kita pilih bekerja di tempat itu, berarti kita harus menyediakan waktu lebih banyak berada di tengah jalan, naik busway, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena saya memilih untuk melayani di seminari dan kemudian pada saat yang sama saya tinggal di Tangerang, saudaraku, maka saya harus meluangkan waktu 2 sampai 2,5 jam setiap hari pulang pergi. Kalau saya pergi ke kampus, saudaraku, sebelum pandemi. Saudaraku, itu adalah bagian. Saya Kristen atau tidak Kristen, kalau saya mengambil keputusan yang sama, saya akan mengalaminya. Saudaraku, saudara tidak pernah lepas. Tidak ada satu orang pun lepas dari penderitaan di dunia ini. Ada orang-orang tertentu yang kelihatannya hidup tidak menderita, kelihatannya. Tetapi mereka mempunyai penderitaan jenis yang lain. Mungkin sakit penyakit. Mungkin keluarga yang tidak harmonis. Dan yang lain-lain. Saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan, wah gak enak jadi orang Kristen itu. Anda tidak akan lepas dari penderitaan. Well, saudaraku, kita bisa mengatakan bukan hanya orang Kristen yang menderita. Semua orang akan menderita pada level-level tertentu, pada jenis-jenis tertentu. Apalagi ada yang mengatakan bahwa ikut Kristen aja, ikut Kristus, engkau akan lepas dari penderitaan. Itu juga keliru. Saudaraku, ini dua pengajaran ekstrim yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Saudaraku, tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan realitas. Tetapi sekarang pertanyaannya kita adalah, lalu kalau kita semua mengalami bersama dengan yang lain, apa bedanya orang Kristen, orang yang beriman ketika menghadapi penderitaan itu? Apa beda hidup kita dengan mereka? Nah, disinilah, saudaraku, kita melihat orang Kristen dibedakan dari yang lain. Perhatikan, yang pertama, saudaraku, penderitaan itu dihadapi dengan sukacita. Menarik sekali, dengan sukacita. Dan ini bukan hanya Yakobus yang mengatakan. Di dalam bagian-bagian lain dalam Alkitab yang akan kita lihat sebentar lagi, saudaraku, mengatakan hal yang sama. Saudara perhatikan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Lihatlah penderitaan itu sebagai sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini artinya ujian iman, kesulitan-kesulitan hidup.
Seperti dialami oleh banyak orang maupun secara khusus dialami oleh anak-anak Tuhan. Peperangan rohani. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, di sini kitab suci mengajarkan kepada kita untuk tidak memandang penderitaan sama seperti dunia memandangnya. Dunia memandang penderitaan hanya sebagai penderitaan yang membuat kita susah di dalam dunia ini, membuat kita sedih, meneteskan air mata, penuh dengan rasa sakit, rasa ditinggalkan, rasa kecewa, atau mungkin yang lain. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang penuh dengan nelangsa, sengsara. Tetapi orang Kristen yang percaya bahwa Allah itu hidup, yang percaya bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu, yang percaya bahwa Allah adalah gembala jiwanya, mereka tidak melihat penderitaan pada penderitaan itu sendiri, tetapi melihat penderitaan sebagai sebuah alat. Penderitaan hanya sebagai alat dan bukan tujuan akhir. Sebagai alat berarti ada tujuan yang lebih yang ingin dicapai lewat penderitaan tersebut. Saudaraku, mengatakan bahwa penderitaan itu adalah sukacita, kita juga tidak mengajarkan bahwa ayo kalau gitu kita setiap hari mencari-cari penderitaan. Saudara bisa ke gereja ini dengan kendaraan, dengan mobil, ya. Tapi supaya saya menderita karena penderitaan itu adalah sukacita, ya sudah, saya jalan kaki saja. Ini namanya mencari-cari penderitaan. Oh, rumah saya dekat sini, Pak. Untuk bisa datang ke gereja dengan penderitaan supaya saya lebih sukacita, dulu saya jalan, sekarang saya merangkak. Saya pikir itu bodoh, saudaraku. Itu bukan penderitaan yang dimaksud di sini, saudaraku. Ya. Nah, saudara, lalu apa penderitaan seperti ini? Adalah penderitaan atau kesulitan hidup sebagai akibat saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Ini adalah penderitaan yang Tuhan pakai bukan atas rencana kita, tetapi yang Tuhan rencanakan supaya saudara dan saya bisa bertumbuh melaluinya. Itulah sebabnya di sini digunakan kata apabila kamu jatuh, artinya bukan kamu yang mau, tetapi kamu ditempatkan di posisi itu. Di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu, tetapi beberapa macam, beberapa kali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa sukacita? Kenapa tidak seperti penganut filsafat stoicism yang mengajarkan bahwa penderitaan itu bagian dari alam, terima saja. Kalau kau enggak menerimanya, engkau akan lebih menderita lagi. Jadi kalau penderitaan itu datang, terima saja. Kamu akan menjadi tangguh, berhenti di sana. Enggak, saudaraku, Alkitab mengatakan, lihatlah itu sebagai sukacita. Sesuatu yang menimbulkan emosi positif. Loh, pertanyaannya adalah kenapa? Bagaimana bisa? Saudara, saya akan mengutip dari Paulus yang mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua yang berkata demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku, Paulus sedang berbicara tentang jemaat di Makedonia. Jadi Paulus tidak sedang memberikan rumusan doktrin, Paulus sedang melaporkan apa yang terjadi dalam diri orang Kristen yang hidup di tengah-tengah penderitaan. Yaitu bahwa ketika mereka itu di dalam pencobaan yang berat, di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Dan ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, aku akan mengubah duka citamu menjadi sukacita.
Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Di dalam konteks yang sama. Aku akan mengubah duka citamu menjadi sukacita. Aku akan mengubah kehidupanmu ya, yang sedang berada di dalam penderitaan itu, nanti akan diberikan sukacita ketika engkau melewatinya bersama dengan aku. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang Kristen bisa bersukacita dalam penderitaan? Orang dunia mengatakan kalau menderita engkau sedih dan susah. Kalau engkau susah itu karena engkau menderita. Tapi rumus orang Kristen tidak sama, saudara. Orang Kristen justru ketika engkau menderita, engkau bisa sukacita. Penderitaan dan sukacita itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Bahkan ketika engkau menderita bagi Kristus, sukacitamu akan meluap. Nah, pertanyaannya adalah, apa ini? Ajaib ya. Tidak seperti pikiran dunia. Kalau orang pikiran dunia, saudaraku, kamu menderita, kau nggak mungkin bisa sukacita. Siapa yang bisa menyanyi haleluya, 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 puji Tuhan pada saat dia sedang kemoterapi, saudara? Hanya orang beriman yang bisa, orang dunia nggak bisa, karena mereka nggak punya Kristus, mereka tidak mempunyai Allah, mereka tidak memiliki firman. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa sukacita? Saudara perhatikan, pertama, mengapa kita bersukacita ketika kita menderita? Karena penderitaan itu adalah sebuah ujian iman. Ujian iman itu sendiri akan menghasilkan perubahan, transformasi dalam diri kita. Kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Yang kalau kita tidak melewati itu, saudara dan saya tidak akan pernah bertumbuh menjadi lebih baik. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa di dalam penderitaan kita bersukacita? Karena kalau kita diizinkan menderita, Tuhan sedang memproses saudara dan saya menjadi orang yang lebih baik. Berkualitas yang lebih baik, bukan kualitas seperti manusia biasa, tetapi kualitas yang bernilai kekal. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, Yakobus tadi dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan, saudaraku. Nah, ketekunan ini nanti dia akan menjadi matang. Dan ketika dia menjadi matang, engkau akan menjadi sempurna dan lengkap. Engkau akan menjadi orang Kristen yang tidak bergantung kepada dunia. Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup untuk Tuhan. Tetapi itu di dalam proses, dan proses ini Tuhan itu seringkali pakai penderitaan demi penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, ujian iman itu akan memurnikan imanmu. Dan iman yang murni itu dikatakan lebih tinggi nilainya daripada emas. Dan nanti suatu saat kau akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Allah Bapa di surga. Roma pasal 8 ayat 28. Ayat hafalan bagi banyak orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Di dalam segala sesuatu termasuk ketika seluruh ciptaan itu bersama-sama mengerang. Artinya di dalam penderitaan. Baik itu penderitaan alami, penderitaan personal, kalau kita datang kepada Tuhan, menghadapinya bersama dengan Tuhan, kebaikan akan dihasilkan lewat ujian, lewat penderitaan itu. Roma 5 ayat 3-5. Paulus berkata bahwa penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus akan melimpahkan dalam hati orang yang mengalami semua itu kasih Allah yang tidak ada duanya. Justru orang di tengah penderitaan akan mengalami Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18. Paulus berkata, penderitaan yang kita alami sementara di dunia ini, paling lama penderitaan itu adalah sampai kita mati. Tetapi itu pun ada batas akhir ya. Itulah sebabnya Paulus berkata, penderitaan selama di dunia ini itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan kelak.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, emas murni tidak takut api. Yang takut itu logam-logam yang lain. Demikian pula iman yang murni seharusnya tidak takut kesulitan hidup. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya tapi siapa Pak yang tidak takut sama penderitaan? Ya, kita pun sekarang pakai masker, ya kan? Wah, aku tidak takut penderitaan, aku tidak takut sakit, kita lepas masker. Bukan itu yang dimaksud, itu cari-cari penderitaan. Saudara Martin Luther berkata, salib tidak usah dicari-cari. Ketika engkau ingin melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, salib sudah mengintip di depan pintu. Saudara tidak perlu menjadi martir kalau Tuhan memang tidak memanggil Anda untuk menjadi martir. Tetapi kalau Tuhan menempatkan Anda di dalam posisi yang saudara harus memilih mati atau menyangkal Yesus, saudara akan menjadi martir, Tuhan akan berikan kepada Anda kemampuan untuk itu. Tetapi kalau Anda tidak berada di posisi itu, saudara tetap akan menderita sebagai anak Tuhan lewat hal sehari-hari. Misalnya apa, saudara? Saudara suami ingin menjadi suami yang baik bagi istri maupun menjadi ayah yang baik bagi anak-anak Anda. Anda pasti menderita. Pasti menderita. Penderitaan sudah di depan pintu. Kalau menjadi suami asal-asalan seperti suami orang dunia, gampang, saudaraku, saudara tidak akan menderita. Dan tidak perlu perhatikan istri, anak. Tidak perlu perhatikan kesejahteraan mereka. Langsung aja sukai, memuaskan nafsu masing-masing. Enak, nggak perlu repot, nggak perlu perhatikan perasaan orang lain, tidak perlu melayani, enak. Tetapi ketika Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi berkat buat keluargaku, aku ingin menjadi ayah, aku ingin menjadi ibu, aku ingin menjadi suami, aku ingin menjadi istri yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, salib di depan pintu. Anda akan langsung menghadapi peperangan rohani dengan diri Anda sendiri. Yang pertama itu nonton TV apa nyapu. Balas mencemooh, memaki atau mengampuni. Duduk santai atau temenin anak baca Alkitab. Saudara langsung mengalami peperangan rohani. Dan itu tidak mengenakan. Saya tidak mengatakan itu enak. Saya juga tidak mengatakan saya selalu berhasil. Tetapi waktu saya berhasil mengambil keputusan yang benar, saudaraku, saya mengalami apa yang Alkitab katakan. Sukacita itu meluap, saudara. Wah, puji Tuhan saya bisa mengajak anak saya baca Alkitab sama-sama, berdoa bersama dengan dia. Ngajarin dia bersat teduh. Wah, senang sekali, saudara. Karena itu adalah nilai kekal yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya menghindari penderitaan itu. Saya harus mengabaikan keinginan saya. Saudara juga bisa melakukan hal yang sama sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai seorang entrepreneur. Kalau menjadi yang seperti dunia, gampang. Tetapi menjadi anak Tuhan yang berada dalam posisi itu menjadi berkat bagi sesama, saudara akan menderita. Tetapi lihatlah, penderitaan ini adalah sebuah ujian iman. Sebuah ujian sama seperti emas yang diuji oleh api. Ujian iman itu adalah api itu. Tuhan akan memurnikan engkau dan saya. Mengapa sukacita? Yang kedua, saudaraku. Karena penderitaan itu dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah konteks hidup, konteks kehidupan, di mana saudara dan saya akan mengalami Allah dan kuasanya. Jadi Allah itu bukan hanya yang kita dengar di gereja, bukan hanya yang kita dengar di khotbah, yang kita baca di dalam firman Tuhan, tetapi Allah itu betul-betul hidup.
di dalam diri kita, di sekitar kita, kita melihat apa yang dia sedang kerjakan, justru pada saat saudara dan saya di dalam pengujian itu. Di dalam penderitaan, lu kok bisa? Saudara perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Di sana Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, dia akan memberimu jalan keluar. Allah adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memberikan kepadamu, artinya apa? Allah terlibat aktif ketika Anda berada dalam pencobaan. Anda akan mengalami Allah di dalam pencobaan itu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10, ketika Paulus berkata, aku sudah berdoa 3 kali, meminta supaya duri dalam daging ini dicabut, dienyahkan dari aku. Dia menderita. Tetapi justru Tuhan berkata apa? Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Mengapa banyak sekali orang Kristen tidak mengalami Allah dalam hidupnya? Allah itu hanya teori, Allah hanya teologi di dalam kelas, ataupun di buku-buku, ataupun dalam perdebatan-perdebatan di YouTube. Tetapi tidak hidup di dalam dirinya. Mengapa? Karena mereka melepaskan diri dari penderitaan yang Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Kita berusaha memberontak keluar dari jalan Allah. Tidak heran orang-orang seperti ini imannya itu sangat-sangat dangkal. Bukan iman karena dia mengalami dan mengenal Allah secara pribadi, tetapi iman karena hafalan kadang-kadang. Kita tidak akan mengenal Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego jikalau mereka tidak melewati perapian yang menyala-nyala dan gua singa, betul? Kita tidak akan mengenal seorang namanya Ayub kalau dia tidak mengalami penderitaan yang dahsyat begitu rupa. Kita tidak akan mengenal Musa dan bahkan bangsa Israel kalau mereka tidak melewati ancaman dari orang Mesir, penjajahan begitu rupa, dan mereka harus melewati Laut Merah. Mereka mengalami penyertaan Allah justru di dalam tantangan hidup. Bukankah Roma 8 ayat 28 tadi juga berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi saudaraku, pertumbuhan rohani, kalau saudara betul-betul menginginkannya sebagai anak Tuhan, saya katakan tidak pernah terjadi di dalam zona nyaman. Pertumbuhan rohani tidak pernah terjadi di dalam zona nyaman. Pertumbuhan rohani selalu dan selalu hanya terjadi di dalam konteks penderitaan. Di dalam konteks peperangan rohani. Ketika Tuhan melatih otot-otot iman Anda dan saya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan dan taat melakukan kehendaknya akan keluar dari zona nyaman kehidupan dunia ini. Bukankah Tuhan Yesus memanggil para muridnya, mari, ikutlah aku, kamu akan jadikan penjala manusia. Mereka tidak bisa menjadi penjala manusia kalau mereka tetap menjadi penjala ikan. Tetap berada dalam zona nyaman mereka. Maka Tuhan berkata, mari, ikutlah aku, keluar dari zona nyamanmu, keluar dari impian-impian duniawimu, keluar dari kesukaan-kesukaan lamamu, keluar dari kehidupanmu yang berdosa. Mari, ikutlah aku, bekerjalah bersama dengan aku, lakukan apa yang aku lakukan. Maka kamu akan jadikan. Proses transformasi akan terjadi ketika seseorang keluar dari zona nyaman. Nah pertanyaannya begini, tetapi ya kita tahu penderitaan itu ada gunanya, bahkan gunanya kekal. Tapi saya ini loh, mana mungkin saya itu bisa melihatnya seperti itu? Mana mungkin saya bisa menghayatinya seperti Yakobus ini? Jangankan penderitaan-penderitaan yang berat, penderitaan yang ringan pun saya nggak mau. Kalau bisa orang lain yang melakukan itu. Pelayanan, biarlah orang-orang yang rohani-rohani itu. Kalau saya tidak usah, saya dilayani saja.
Nah, bagaimana dengan orang-orang demikian? Orang-orang yang tidak bisa mengerti, orang-orang yang tidak bisa memahami, orang-orang yang dikatakan oleh Yakobus ini kekurangan hikmat. Maka bagian yang kedua, Yakobus berkata, mintalah hikmat. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mintalah hikmat. Kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda tidak bisa lepas dari penderitaan. Anda adalah manusia, Anda tidak bisa lepas dari penderitaan. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Itu yang membedakan saudara sebagai orang Kristen atau orang dunia. Nah, bagi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa tidak mungkin bisa lepas dari penderitaan, sama seperti perkataan ini, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat bubur itu tetap enak. Betul? Kalau kita ini sudah nyemplung di dunia ini pasti menderita. Nah, sekarang bagaimana penderitaan itu bisa mengerjakan hal yang baik buat kita? Betul? Kecuali kita pikir, sudahlah, go with the flow saja, biarin aja apa adanya. Manusia itu kayak begitu, nanti akan mati. Ya, saudara akan hidup sia-sia. Tetapi kalau Tuhan memberikan kepada Anda satu benih kekal, dan Allah sudah membisikkan kebenaran ini kepada Anda, baik lewat firman Tuhan ini atau beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Tuhan mengatakan bahwa aku ingin membentuk hidupmu bernilai kekal. Kalau saudara melihat hal itu, maka perintah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah mintalah hikmat. Siapa yang memerlukan hikmat ini? Siapa saja dikatakan. Barang siapa di antara kamu, siapa saja, tidak terkecuali. Bukan hanya majelis, bukan hanya aktivis. Semua orang, siapa saja, di gereja ini, di gereja lain, di luar gereja. Barang siapa yang merasa diri tidak tahu dan membutuhkan arahan, tuntunan, mintalah hikmat. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Karena apa? Ini bukan hikmat biasa. Ini hikmat yang akan menolong Anda mengubah penderitaan itu menjadi sebuah ujian iman untuk menghasilkan nilai yang kekal. Jadi kalau orang lain sakit, mati, selesai. Kalau Anda sakit, mati. Saudara bersama dengan Allah, dan bukan hanya itu, ketika Anda sakit, Anda menjadi kesaksian yang menolong orang lain untuk datang kepada Allah. Ini yang luar biasa, saudaraku, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan hikmat di sini? Mintalah hikmat. Apa artinya? Wangsit? Bukan. Ini adalah hikmat yang hanya Allah bisa berikan. Itulah sebabnya dikatakan mintalah dari Allah. Mintalah dari Allah. Hikmat yang dimaksud di sini adalah sebuah pengetahuan surgawi, kebenaran, sebuah penyataan, penyingkapan akan kebenaran-kebenaran dari Allah sendiri. Dan penyingkapan-penyingkapan ini akan menghasilkan sebuah keterampilan di dalam hidup. Keterampilan dalam hidup, keterampilan untuk mengaplikasikan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Sehingga orang-orang yang berhikmat dikatakan dia adalah orang-orang yang bijaksana. Sophia, sophos dalam bahasa Yunaninya, yaitu yang dikontraskan dengan orang yang bodoh, orang yang asophos, orang yang bebal, orang yang nggak mau diajar. Nah, saudaraku, jadi jikalau saudara dan saya hari ini mengatakan bahwa topik penderitaan ini berat, Pak, tapi saya mau belajar. Maka Tuhan berkata kepada Anda, mintalah kepada saya. Mintalah kepadaku. Aku akan memberikannya kepadamu. Engkau tidak bisa minta ke yang lain. Engkau harus datang kepada firman-Ku. Nah, saudaraku, mengapa hikmat diperlukan? Supaya saudara dan saya bisa melihat hal-hal yang kekal, karena hikmat ini adalah kacamata. Seorang pejabat
hendak meresmikan sebuah pameran lukisan yang terkenal di sebuah kota. Wali kota ini, saudaraku, ketika dia sudah berada di mobil dalam perjalanan menuju lokasi pameran itu, dia baru sadar, aduh, aku lupa bawa kacamata. Lalu dia berkata kepada ajudannya, kamu jangan jauh-jauh dari saya ya, nanti beritahu saya apa yang ada di depan saya, karena saya tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, kemudian supaya dia tampil tetap pede, confident, dia masuk ke dalam ruang pameran itu dan menyambut satu orang dengan yang lain, dan saatnya dia untuk menggunting pita. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat. Terima kasih Pak Wali Kota yang sudah bersedia hadir. Dan Pak Wali Kotanya berkat diantar. Mari Pak, kita menikmati satu persatu lukisan itu. Nah, kemudian Wali Kota ini mulai melihat sebuah lukisan, saudaraku. Dia berkata, waduh, bagus banget ya. Ini lukisan kupu-kupu ini begitu hidup, warnanya begitu dinamis. Ajudannya bilang, Pak, itu bukan kupu-kupu, itu buaya. Oh iya, maksud saya buaya itu begitu bagus sampai terlihat seperti kupu-kupu katanya. Lalu bergeser ke lukisan yang lain. Lalu dia melihat, wah, ini Ibu Megawati pasti suka ini. Sebuah banteng yang sangat-sangat gagah. Ajudannya, Pak, itu bukan banteng, itu gajah. Oh iya, gajah itu mempunyai belalai ya, dan mempunyai gading yang begitu rupa sehingga terlihat itu seperti tanduk banteng. Lalu yang terakhir dia bergeser lagi. Wah, ini luar biasa, seperti hidup lukisan ini. Cimpanse yang sangat-sangat hebat. Ini pasti hebat penggambarnya. Pak, aduh, itu bahkan bukan lukisan, itu cermin. Saudara dan saya butuh kacamata untuk bisa melihat bahwa sebenarnya ini peperangan rohani atau bukan. Saudara dan saya perlu melihat dengan jelas, dengan clear, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apakah penderitaan ini berguna, dicari-cari atau enggak? Bagaimana membedakannya? Dan bagaimana kita bersikap di dalam konteks hidup yang beragam, yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Itulah sebabnya kita butuh firman. Kita butuh hikmat. Mengapa Tuhan lewat Yakobus memerintahkan saudara untuk meminta hikmat kepada Allah? Pertama, saudaraku, karena manusia berdosa ingin menjauhi penderitaan. Mereka tidak kepengen hikmat, mereka kepengen jalan keluar. Tetapi mereka lupa bahwa jalan keluar yang disangka lurus itu kadang-kadang berujung justru kepada maut. Kita berusaha menyelesaikan masalah, kita menimbulkan banyak lagi masalah yang lain. Karena kita tidak minta hikmat dari Allah. Satu kali saya beli sebuah DVD player. Baru dipakai 1 tahun, dia ngadat. Apa yang saya lakukan? Saya buka, ya, karena garansinya juga sudah habis pas 1 tahun. Saya buka baut-bautnya, saya buka tutupnya, dan saya lihat, saya ketok-ketok, ya. Nah, saya nggak ngerti elektronika. Cuma saya pikir, saya coba, saya masukin, saya ketok lagi, tidak bisa. Kemudian ya, saya pakai cara primitif. Saya udah balikin lagi, kemudian saya pukul. Ya, DVD player. Saya coba lagi, nyala apa enggak? Saya matiin, nyalain lagi, enggak bisa. Akhirnya saya bawa itu ke tong sampah. Pada saat saya berjalan menuju tong sampah, saya bertemu dengan rekan mahasiswa yang lain. Pada saat itu saya ada di Amerika, seorang dari Brazil, hamba Tuhan dari Brazil. Lalu dia tanya, loh, kenapa? Kok mau dibuang? Rusak, saya bilang. Loh, kok bisa? Lalu kamu ngapain aja? Kamu apakan dia? Ya, saya pukul-pukul gini. Ya, saya bilang, wah, ya sudah, itu memang tempatnya di tong sampah. Karena apa? Dia bilang, itu bagian yang paling penting itu adalah readernya itu, kristalnya itu. Kalau kristalnya itu kena getok sedikit, dia sudah tidak berfungsi. Jadi semakin digetok, semakin rusak, saudaraku. Nah, teman saya orang Brasil ini,
dia sebelum menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, dia sekolah elektro, makanya dia mengerti. Nah, saudara, seringkali kita berpikir dengan hikmat manusia, hikmat kita sendiri, kita tidak menyelesaikan penderitaan, tidak mengubah penderitaan menjadi konteks yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, diproses oleh Tuhan. Tetapi kita tidak membutuhkan hikmat. Secara manusia, saudara dan saya tidak kepingin hikmat Tuhan. Kita kepingin menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mintalah hikmat. Karena itu tidak mungkin keluar dari diri kita sendiri keinginan itu. Maka Tuhan memerintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan ingin memastikan Anda dan saya mendengar perintah itu dan mengetahui maksud baik Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk meminta hikmat? Karena meminta kepada Tuhan itu adalah wujud iman. Saudara tidak akan meminta sesuatu yang penting kepada orang yang Anda tidak percayai. Kepada orang yang Anda tidak percayai. Saudara mau berkata kepada orang di pinggir jalan, tolong, saudara minta, potong rambut saya. Saudara tidak akan melakukan itu. Saudara minimal DPR, ya kan, minimal tuh ya, di bawah pohon rindang. Itu pun kalau saudara sudah mendengar rekomendasi, itu minimal. Ini baru untuk rambut, saudaraku. Bagaimana dengan hidup? Apakah saudara akan mempercayakan hidup Anda kepada nasihat orang-orang yang juga berdosa sama dengan kita? Enggak kan? Jadi kalau Anda meminta kepada Tuhan, itu adalah sebuah wujud iman dan Tuhan itu senang kepada orang yang meminta kepadanya. Saudara perhatikan di sana, dalam ayat yang kelima itu, Dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Murah hati mungkin saudara tahu. Wah, dia dengan generous ya, membagi-bagikan. Kau minta berapa? Aku kasih lebih. Sampai kamu nek-nek juga aku kasih. Firmanku ini tidak kurang hikmatnya. Ambillah semaumu. Pelajarilah sedalam kamu bisa pelajari. Gunakan waktu sebanyak yang kamu mau luangkan. Tentu semakin banyak waktu yang kita luangkan, kita mendapat semakin banyak. Tetapi kata membangkit-bangkit mungkin saudara dan saya kurang jelas ya. Apa itu artinya? Tuhan tidak memberi kepada seseorang dengan membangkit-bangkit. Artinya itu mengungkit-ungkit kesalahan orang. Nah, tangkap ya. Tuhan itu tidak memberikan sesuatu yang baik dengan menegur, dengan mengutuk. Itu istilah arti dari kata membangkit-bangkit. Jadi kalau saudara minta kepada Tuhan, tidak usah takut. Tuhan itu senang dengan orang yang minta kepadanya, karena Tuhan melihat bahwa, puji Tuhan, sekarang kamu percaya kepada aku. Puji Tuhan, kamu sudah beralih dan bertobat. Sekarang kau mengandalkan aku. Aku senang sekali, aku akan kasih. Aku tidak akan mengutuk kamu, mengata-ngatai kamu ketika kamu minta aku. Seperti yang, biasa kita lakukan. Kalau kita itu berbuat baik pada orang ya, orang itu, enggak, aku udah butuh bantuanmu. Suatu saat, dia butuh bantuan kita. Dia datang lagi kepada kita, apa yang kita lakukan? Nah, ya kan? Sekarang baru lu butuh. Nah, ini kan perkataan yang sedikit menghina. Nah, ini perkataan yang membangkit-bangkit. Dulu aja ya, kamu tidak mau minta bantuanku, sombong lu. Sekarang minta bantuan, ngemis-ngemis lagi. Aku udah kasih. Nah, ini yang disebut dengan membangkit-bangkit. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Tuhan yang justru memerintahkan, mintalah, engkau akan mendapatkan, carilah, engkau akan menemukan, ketuklah, pintu akan dibukakan. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk meminta hikmat? Karena hanya Allah yang bisa memberi hikmat itu. Sudah tidak bisa minta ke yang lain. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk meminta hikmat kepada Allah? Karena Allah berjanji, barang siapa minta, dia akan diberi. Yang berjanji ini bukan manusia yang hari ini ingat besok lupa. Tetapi ini adalah Allah yang maha tahu, yang maha mampu, maha kuasa. Terakhir yang ketiga. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau meminta hikmat, mintalah dengan iman, bukan meminta dengan bimbang. Apa artinya meminta dengan iman? Ada apa artinya bimbang di sini? Saudaraku, bimbang di sini artinya itu selalu berpikir dua arah. Kata yang dipakai adalah diakrinomenos. Dia itu dua. Krino itu memberikan judgment, memberikan penilaian ganda. Jadi kalau misalnya seseorang yang meminta dengan bimbang itu seperti apa? Misalnya saya berkata kepada Pak Yunus mumpung nggak di sini. Pak Yunus, apa Pak Yunus bisa bantu saya? Bantu apa Pak? Ya, apakah Pak Yunus bisa bantu saya melakukan A gitu misalnya? Katakanlah bantu promosi STT saya, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau saya meminta dengan iman, saya berkata, saya percaya dia akan melakukan. Kalau saya meminta dengan bimbang, saya akan berpikir begini, mana mungkin dia bisa begitu. Ya saya sih minta, tapi ya mana mungkin Pak Yunus mau, mana mungkin ini, mana mungkin itu. Nah nanti dia lupa bagaimana, dan seterusnya. Jadi curiga, bahasa Inggrisnya curigation. Suka curiga, ya kan? Ya, saudara yang tahu istilah itu ya. Itu zaman dulu kayaknya, saya sudah jarang dengar ya. Curigation, saudaraku. Ya, bimbang itu namanya. Nah, saudaraku, Allah tidak menjanjikan dia akan menjawab doa orang yang bimbang. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak akan menerima apa yang dia minta. Tetapi kalau engkau minta hikmat, mintalah dengan iman, tidak bimbang. Karena orang yang bimbang seperti diombang-ambingkan oleh laut, saudaraku. Oleh angin di tengah-tengah laut. Orang seperti itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Tapi kalau engkau berdoa, mintalah kepada Allah apa yang Tuhan ingin engkau minta, apa yang Tuhan janjikan. Nah ini banyak orang keliru, saudara. Orang meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak mungkin kasih. Kemudian waktu Tuhan betul-betul tidak kasih, dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah janji untuk memberikan hal-hal yang dia minta. Tetapi sebaliknya, ada hal-hal yang Tuhan janjikan, kalau kamu minta ini, aku pasti kasih, tapi kita nggak mau minta. Pengajaran pertama yang saya berikan kepada anak-anak saya, sejak mereka kecil adalah, bahwa kamu tidak akan selalu mendapat yang kamu mau. Itu penting sekali. Karena apa? Karena tidak semua yang kita mau itu baik buat kita. Pak aku mau ini, Pak aku mau itu. No. Kenapa? Karena ada yang lebih baik. Ada yang lebih membawa dia kepada pertumbuhan yang lebih bagus. Pak aku minta permen. No, gigimu nanti sakit. Tetapi pada saat seseorang meminta, dia pasti mendapatkan jawaban. Itu pasti karena Tuhan yang menjadi Bapa kita. Tuhan pasti menjawab yes or no. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab no. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih Anda. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, pada saat engkau memintanya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Karena kita bukan meminta kepada Allah yang tidak maha kuasa. Kita bukan meminta kepada Allah yang tidak memegang janjinya. Segala sesuatu yang dia janjikan, dia akan berikan. Di dalam hal ini, mintalah hikmat, Allah akan memberikan kepada saudara hikmat. Engkau bersedia enggak menjadi bagian dari jawaban doa? Engkau minta hikmat, datanglah kepada hikmat. Tuhan akan kasih. Saudaraku, ada bagian yang penting sekali dalam Amsal 2 ayat 1-6, mungkin yang akan mengakhiri khotbah ini. Amsal 2 ayat 1-6, nanti kita lanjutkan dengan pasal 3 ayat yang ke-12. Amsal 2 pasal pertama, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pasal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Mintalah, engkau akan mendapatkan. Carilah, engkau akan menemukan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Tapi pastikan, saudara dan saya meminta, mencari, dan mengetok untuk hal-hal yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti berikan. Tuhan, aku minta mobil, Tuhan belum tentu kasih. Tuhan, aku mau melayani. Berikan aku hati yang mengasihi. Tuhan pasti kasih. Masalahnya kita nggak doa hal-hal begituan. Kita berdoa hal yang mau memuaskan nafsu kita. Itulah sebabnya Yakobus di pasal yang keempat, saudaraku, dia mengatakan bahwa kita berdoa dan kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa. Yang kita inginkan adalah untuk memuaskan nafsu kita. Nggak heran, kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kamu berdoa, berdoalah dengan iman. Artinya percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Saudara, Joni Eareckson Tada, mungkin ada beberapa di antara kita mengenal seorang wanita, sampai saat ini masih hidup. Dia mungkin bukan perpetua di abad yang ketiga, tetapi dia adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam segala penderitaannya. Ketika dia berusia 17 tahun, dia terlibat dalam kecelakaan yang membuat dia menjadi quadriplegic, artinya dari leher ke bawah itu lumpuh. Kecelakaan ketika dia bermain di pantai, dia lompat dari sebuah tebing, dia pikir airnya itu cukup dalam, ternyata airnya sangat dangkal. Maka patah urat syaraf di sini, sehingga dari leher ke bawah dia menjadi lumpuh. Ketika dia berusia 38 tahun, di dalam kelumpuhan itu, dia mengalami sakit kronis, rasa sakit yang sangat kronis, sakit luar biasa, padahal sudah lumpuh. Dokter berkata bahwa aneh sekali, orang sudah quadriplegic, sudah lumpuh sebagian besar, masih merasakan sakit seperti itu. Tapi dia alami itu. Tahun 2010, dia mengidap kanker payudara. Dinyatakan bebas beberapa tahun berikutnya, tapi kemudian kena lagi yang kedua. Nah, saudaraku, satu kali seorang pendeta, Francis Chan, bertanya kepada dia lewat email. Kalau Anda bertanya, loh Pak, orang sudah lumpuh mana bisa baca email? Bisa, saudaraku, pakai suara. Ya, ada teknologinya. Nah, Francis Chan bertanya, Joni, aku sudah mendengar banyak sekali apa yang kamu alami. Bagaimana keadaanmu sekarang dan apa yang saya bisa bantu? Francis Chan kaget sekali ketika mendapat jawaban dari Joni itu. Joni menjawab begini, Francis, saya juga mendengar banyak kabar baik tentang dirimu. Tetaplah giat melayani Tuhan. Mengenai penderitaan saya sudah berhenti bertanya mengapa. Tetapi setiap pagi saya membuka mata, saya bertanya, bagaimana saya bisa hidup hari ini melayani Tuhan dan sesama. Seorang Joni umur 17 tahun yang tidak tahu apa-apa, orang Kristen yang biasa, tetapi Tuhan ubah sampai hari ini. Dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang cacat yang lain tidak terkecuali, apalagi saudaraku. Bagi jutaan orang, mungkin puluhan juta orang menemukan Kristus di dalam hidup Joni. Setelah dia meninggal nanti, saya percaya Tuhan akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Sekarang kau tidak cacat lagi karena kecacatan itu hanya sementara. Kau tidak sakit lagi karena sakit itu hanya ada di dunia ini.
Tetapi di dalam kekekalan yang sangat panjang itu, engkau akan mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Karena engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak bisa lepas dari penderitaan selama hidup di dunia ini. Namun firman Tuhan kembali memperlihatkan kepada kami satu fakta bahwa kami bisa memilih bagaimana menghadapinya. Entah kami menghadapinya bersama dengan Tuhan atau bersama dengan dunia yang penuh dengan kebohongan. Kami rindu Tuhan mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga ketika kami mengalami sakit penyakit, penderitaan dalam hidup sehari-hari, ketika kami melayani keluarga dan orang-orang yang bekerja bersama dengan kami di tempat kerja, kami boleh menggunakan hikmat dari Tuhan itu, menjadikan penderitaan sebagai ujian iman yang akan memurnikan kami. Menolong kami melihat Engkau di dalam segala sesuatu, bekerja untuk kebaikan kami. Sehingga kami boleh diubah menjadi bernilai kekal. Seperti Perpetua, ibu yang muda itu, di abad yang ketiga, maupun seperti Joni. Kami tidak mau mencari-cari penderitaan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan menjadi bagian dari kami mau menerimanya. Dan kami ingin memandangnya sebagai sukacita. Karena itu akan mendatangkan nilai kekal dalam diri kami. Pimpin kami tidak menjadi penakut seperti dunia, tidak menjadi bimbang, tetapi bergantung kepada Tuhan di dalam iman dan memohon hikmat dari Engkau, supaya kami bisa menjalaninya dan memuliakan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami angkat jiwa kami dan naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.